Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada agenda pertama, yaitu pemaparan dari narasumber kita kepada Dr. Imade Adiwirawan selaku akademisi kesehatan masyarakat Universitas Udayana untuk dapat memberikan sharing knowledge kepada kami terkait kesehatan dan keselamatan kerja, COVID-19 dan varian baru. Baik, kepada Dr. Adiwirawan, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma untuk waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada PLN sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi, berdiskusi tentang COVID-19 dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Tadi saya salut sekali ya dengan Pak JM mempresentasikan, kalau saya membayangkan kalau semua tempat kerja bisa seperti ini, tentu penanganan kita akan jauh lebih mudah Pak ya. Yang saya lihat itu adalah positivity rate dari screening yang dilakukan itu semuanya di bawah 2% bahkan Pak ya, di bawah 1% rata-rata, dan itu standar WHO 5% Pak. Jadi apa yang Bapak kerjakan ini luar biasa ini untuk screening pada pekerjaannya. Demikian juga untuk vaksinasi luar biasa, 90% dosis pertama, 80% dosis kedua. Jadi memang saya kira PLN ini dalam kontribusinya ini saya lihat dari presentasi Pak JM sudah baik sekali Pak ya. Jadi saya beberapa hal yang beberapa mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat gitu ya, artinya pernah dengar informasinya. Jadi kalau ada yang misalnya yang di luar itu kita bisa diskusikan bersama. Jadi fokus presentasi seperti yang diminta oleh Pak Mandi kemarin tentang varian baru, mungkin ini yang mengkhawatirkan Pak Nge. Tadi juga terlihat di datanya yang dipresentasikan Pak JM itu ada spike gitu ya, mirip dengan kurva epidemiologi juga Pak ya, tiba-tiba di Juni-Juli itu langsung naik tajam. Ya, itu juga terjadi di populasi umum, demikian juga di teman-teman nakes Pak ya. Jadi teman-teman nakes yang sudah divaksin 2 kali dan juga menggunakan APD lengkap saat memberikan pelayanan tembus juga gitu, artinya tertular juga. Jadi kita memang saat ini sedang mengalami situasi yang lumayan berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi setelah 1 tahun kita merasa hampir kok kayaknya akan segera berakhir ini di bulan Mei, Juni itu kita kira sudah turun, ya ternyata ada varian baru lagi gitu ya Pak ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang COVID, mungkin sekilas saja tentang situasinya saat ini, kemudian upaya pencegahan yang kita sudah tahu bersama, kita tekankan lagi, kemudian bagaimana K3 selama pandemi, Ibu ya, dan juga upaya 3T tadi sudah banyak sekali, yang terutama yang tentang testingnya sudah bagus sekali, dan sedikit tentang return to work-nya ya, kembali bekerja. Ini sekilas tentang COVID-19. Kita tahu ya 2019 akhir ditemukan pertama di Wuhan, diidentifikasi dia adalah varian dari virus corona yang lain Bapak Ibu. Jadi tahun 2002 ada SARS yang pertama di Hong Kong ya, kemudian 10 tahun berikutnya 2012 ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome, juga coronavirus. 2015 ada di Korea. Jadi coronavirus ini memang sepertinya akan muncul setiap 10 tahun mungkin begitu ya, karena nature-nya dia secara alami ada pada hewan-hewan tertentu yang ada interaksi bersinggungan dengan aktivitas manusia. Jadi memang kita harus antisipasi terus ini selama 10 tahun ke depan, 10 tahun berikutnya. Belum lagi varian-varian penyakit virus pada pernapasan yang lain seperti virus influenza Bapak Ibu ya. Virus influenza kita pernah dengar kemarin di 2009 ya kalau nggak salah ya, itu ada yang H1N1, kemudian ada H5N1. Nah itu juga lain lagi jenisnya gitu ya. Ada yang influenza tipenya, ada yang corona. Nah ini dua-duanya ini selang-seling menimbulkan penyakit strain-strain baru yang menimbulkan masalah di masyarakat. Dan kebetulan yang SARS yang kedua ini sampai terjadi pandemi. Jadi pandemi itu adalah istilah untuk
epidemi yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi kategorinya memang lebih dari satu benua sudah dianggap sebagai pandemi. Dan kebetulan ini hampir seluruh benua kena ya. Kalau yang sebelumnya SARS pertama bisa dikonten dengan baik di Hong Kong, tidak sampai menyebar kemana-mana, tapi SARS yang kedua ini ya, SARS-CoV-2 ini sampai ke seluruh dunia, dan bahkan kita yang paling parah sekarang Indonesia situasinya, ini saya capture sedikit bahwa spike in cases ini ya, peningkatan kasus tiba-tiba ini terjadi di semua provinsi, dan juga tadi di tempat kerja PLN sendiri juga spike-nya juga di bulan yang sama. Jadi ini sekitar lebih dari 3 juta sudah terinfeksi dan vaksinasi sudah berjalan, tapi masih belum cukup untuk menurunkan angka kematian juga Bapak Ibu, masih berkisaran di 2-3%. Kalau UK kita lihat mungkin karena cakupan vaksinasi totalnya sudah di atas 80%, meskipun kasusnya spike, kematiannya jauh lebih rendah, tidak meningkat juga. Itu yang membedakan, sehingga tadi benar yang disampaikan oleh Pak JM, kalau ada yang masih menolak vaksin, mungkin bisa dievaluasi kembali apakah karena memang tidak memenuhi syarat atau apakah masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, tentu kita bisa yakinkan dengan data-data bahwa vaksinasi itu memang bekerja, sangat membantu. Ya, termasuk kita sekarang mungkin kalau tidak tervaksin, teman-teman nakes itu mungkin angka fatalitasnya tinggi juga, tapi syukurlah sekarang teman-teman nakes banyak yang kena, tetapi kebanyakan ringan gitu Pak Ibu ya. Dan di Bali juga sama Pak situasinya ya, akhir-akhir ini di atas ribuan terus, dan itu memang yang disinyalir gitu ya, dicurigai menjadi penyebab adalah adanya varian baru. Jadi ini saya tampilkan beberapa varian Pak Ibu. Jadi yang virus aslinya yang di Wuhan, asal di Wuhan itu angka reproduksi dasarnya ya, angka reproduksi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah R0, RT, RE. Nah, R0-nya itu satu kasus itu akan menularkan kedua orang rata-rata. Nah, kemudian varian yang beta ini yang muncul di Afrika Selatan, satu orang ke 3 rata-rata. Kemudian yang alpha ini yang di UK pertama ini sampai ke 4 sampai 5. Nah, yang delta ini bisa 5 sampai 8, rata-rata 7 kemarin dari hasil penelitiannya. Jadi satu orang menulari 7. Jadi kalau di satu kantor ada yang sakit bersamaan, kira-kira 3-4 orang, nah itu kita curiga sudah itu ya, kemungkinan ada klaster di situ. Yang concern juga kemarin juga dari WHO memasukkan sebagai varian of concern gitu ya. Nah, itu varian Delta Plus, ini katanya yang sedang sirkulasi di Indonesia. Jadi ada mutasi lagi sedikit dari varian Delta itu, ada perubahan di beberapa komponen genetiknya, sehingga menjadi Delta Plus. Ini yang belum banyak diketahui apakah seberapa besar lebih menular daripada yang Delta asli. Dia ada pencampuran antara Delta dan Beta ini. Ada juga varian Gamma, tidak saya tampilkan di sini, itu yang di Brasil, Ibu ya, juga menimbulkan masalah. Nah, kalau kita lihat data dari Balitbangkes, di Bali yang sudah dilaporkan ada varian Alpha dan juga Beta. Memang varian yang Delta belum dilaporkan, tetapi kalau kita lihat dari peningkatan kasus yang tiba-tiba, sepertinya varian Delta itu sudah ada di Bali yang menyebabkan kasus sekarang. Memang whole genome sequencing untuk mengetahui varian itu tidak banyak dilakukan Bapak Ibu. Jadi hanya sampling beberapa gitu, sehingga yang daerah timur ini tidak banyak diambil juga. Sehingga mungkin akan terlepas dari itu. Jadi yang terkonfirmasi baru yang beta dan alfa, itu pun yang alfa juga lumayan ya, 4-5 orang dari risiko penularan satu kasusnya. Tapi melihat tren yang ada akhir-akhir ini, kita meskipun tidak ada data genome sequencingnya, kita sudah curiganya besar sekali bahwa Delta atau Delta Plus ini juga sirkulasi di Bali. Ya mungkin karena di Jawa Timur sudah terdeteksi Delta, sempat menjadi masalah besar di Jawa Timur, di Madura, diawali dari Madura, kemudian itu warganya banyak yang masih beraktivitas menyeberang ke Bali, melakukan perjalanan, dan kita kan tidak mungkin juga menutup pintu wisata perjalanan domestik ini sangat sulit untuk ditutup atau di lockdown pulau itu masih tidak mungkin, sehingga sangat memungkinkan sekali yang sekarang ini ada yang menyebabkan kasus juga tinggi di PLN itu adalah varian Delta Bapak Ibu. Yang sebetulnya apa sih yang membedakan varian Delta dengan varian yang lain? Dari literatur belum banyak yang kecuali angka penularannya lebih tinggi, tetapi angka kematiannya sebetulnya tidak lebih tinggi, hampir sama. Cuma karena lebih banyak yang
terkena, jadinya secara jumlah itu lebih banyak jadinya meskipun persentasenya bersama. Dari sifat-sifatnya yang lain juga masih sama Bapak Ibu ya. Masa inkubasinya itu artinya dari pertama terekspos ya, terpajan oleh virusnya, kemudian muncul gejala itu rata-ratanya 5-6 hari. Jadi kalau hari ini kontak erat dengan yang penderita konfirmasi, kemungkinan akan muncul gejala dalam 5-6 hari rata-rata. Meskipun ada yang lebih cepat 1 hari sudah muncul, ada yang 14 hari baru muncul, tetapi kebanyakan di 5-6 hari. Kemudian yang bikin susah penanggulangan selama ini adalah sifat virus ini bahwa dia sudah mulai infeksius ya 2-3 hari sebelum muncul gejala ya. Misalkan Bapak Ibu kontak hari ini ya, muncul gejalanya 5 hari lagi, nah besok atau lusa itu sudah menularkan ke orang lain, sudah infeksius, jadi napasnya itu mungkin sudah banyak ada partikel-partikel virusnya gitu. Jadi kalau bersin sekali 2 kali misalnya, mungkin ada debu atau apa gitu ya, itu sudah bisa menyebarkan virusnya juga. Itu yang menyebabkan susah. Itu kenapa begitu dinyatakan kontak erat saat ini kan oleh Kemenkes itu harus karantina dulu, boleh meskipun belum ada gejala, minimal sampai 5 hari. Dan juga yang menyulitkan adalah proporsi yang tanpa gejala, yang asimptomatis. Jadi terinfeksi tanpa gejala. Kalau diperiksa PCR-nya dia konfirmasi positif, itu hampir separuhnya Bapak Ibu, 40-45% yang tanpa gejala. Recording stopped. Jadi ini tinggi sekali angka tanpa gejalanya. Ini kalau tidak terdeteksi dengan baik, tentu dia bisa menularkan juga. Apalagi tidak pakai masker, misalnya tidak melakukan protokol dengan baik, tentu risiko menularkannya meskipun lebih rendah karena dia tanpa gejala, tetap juga ada potensi untuk menyulitkan penanganan pandemi ini. Kalau dari gejala, Bapak Ibu, dari setelah 1 tahun perjalanan pandemi, akhirnya bisa dilihat yang gejala-gejala khas, Bapak Ibu ya, yang khas memang adalah yang nomor 4 ini sebetulnya ya, kalau ada, meskipun tidak semua mengalami, begitu ada kehilangan penciuman, ya, kehilangan pengecapan, makanan kok tidak berasa, tiba-tiba bau parfum tidak tercium, nah sudah. Itu meskipun tidak ada demam, kalau di tes antigen kemudian atau di PCR kemungkinan besar positif. Gejala lain yang juga adalah yang selalu ada, memang tinggi proporsinya demam, batuk ya, dan gangguan-gangguan di saluran nafas. Juga yang khas itu nyeri-nyeri otot, Ibu ya, nyeri otot, sakit-sakit sekali otot. Nah, nanti mungkin yang kalau ada yang mau cerita silakan boleh nih, sakit kepala dan gejala pernapasan yang lain. Nah, yang tidak khas banyak, yang tidak khasnya, sehingga kadang-kadang kita jadi parno juga berlebihan gitu ya, ini kok tiba-tiba ada diare-diare sedikit, ada mual-mual sedikit, kena nggak kena gitu ya. Karena gejala itu memang pada sebagian kasus juga ada ya, rasa lemas, sakit pada otot, sakit kepala, gangguan pencernaan. Pandemi itu gejalanya cukup umum, tapi sekarang mungkin tidak terlalu banyak dilaporkan lagi. Jadi ini Bapak Ibu gejalanya sangat banyak, tapi yang khas seperti yang saya sampaikan tadi, jadi gangguan penciuman, gangguan pengucapan itu memang tipikal dia. Kalau ada itu kemungkinan positifnya besar sekali. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu yang sedang bekerja di lapangan, kemudian ada ketahuan temannya positif, kemudian rasanya sehat sekali, tidak ada gangguan, tapi penciumannya hilang, nah, sebaiknya karantina dulu, isolasi dulu, kemudian tes untuk memastikan positif atau tidak. Informasinya ya, yang paling sering memang penularan melalui droplet pada saat orang bersin, batuk, berbicara, itu kenapa pakai masker, itu adalah proteksi terbaik. Kemudian kontak erat langsung ya, berjabat tangan. Nah, ini mungkin sekarang seperti sampaikan Pak JM tadi, hubungan sosial kita juga mulai berubah ya. Sebelumnya kita mungkin ketemu cipika-cipiki, sekarang menjauh gitu ya, dada-dada, salamannya juga bentuknya beda gitu. Dan juga ada kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Nah, setelah setahun pandemi kita tahu, meskipun dari risetnya diketahui bahwa setiap bahan ini virusnya bisa bervariasi ya, ada yang 2-3 hari, kalau plastik, stainless steel bisa 2-3 hari, di kardboard bisa 24 jam dan seterusnya. Tapi penularan melalui permukaan ini kecil sekali ininya ditemukan. Itu kenapa penyemprotan di jalan-jalan, penyemprotan bangunan dengan disinfektan sudah tidak disarankan lagi. Jadi lebih banyak disinfeksi terfokus ya kepada benda-benda yang sering dipegang bersama.
misalnya di tombol lift, kemudian pegangan handle pintu, pulpen yang dipakai bersama, telepon, gagang telepon, itu lebih difokuskan ke sana untuk disinfeksinya. Jadi untuk disinfeksi seperti dulu ya, sampai di jalan-jalan disemprot itu sudah sangat-sangat tidak disarankan. Nah, kemudian yang penting diketahui juga kelompok rentan ya, seperti tadi disampaikan sudah teridentifikasi kelompok rentan, terutama kita bisa mengidentifikasi usia lanjut dan mereka dengan gangguan kekebalan tubuh ya, gangguan yang memiliki kekebalan tubuh yang terganggu, yang imunokompromis istilahnya, yang gangguan-gangguan sistem imunitas, kemudian yang memiliki penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, ginjal, paru obstruktif, penyakit bronkitis, itu termasuk dalam kelompok-kelompok ini. Nah, kelompok rentan inilah yang dari statistik kita dapatkan yang paling proporsinya paling tinggi mengalami gejala berat dan bahkan sampai kematian. Nah, penularan pencegahannya juga ini ya masih sama, yang sekarang jadi 6M gitu, tetapi dengan adanya varian Delta kemarin, fokusnya sebetulnya pada ketiga ini ya, kita fokuskan ke sini. Ini yang lebih diperlukan saat ini Bapak Ibu ya, untuk awareness-nya. Jadi upgrade maskernya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan di tempat indoor, terutama di tempat di dalam gedung, tidak bisa hanya menggunakan masker medis satu biji saja. Jadi harus di-upgrade masker medis plus kain, atau menggunakan masker KN95 atau KN94 untuk melindungi diri sendiri, atau kalau bisa lakukan di tempat terbuka semua kegiatan, karena sirkulasi udara, ventilasi itu menjadi kunci dalam menghentikan penularan, karena ternyata varian yang baru ini lebih airborne, lebih lama bertahan di udara, terutama di ruang tertutup yang ventilasinya tidak baik. Dan tentu vaksinasi, jadi semakin tinggi cakupan vaksinasi apapun jenis vaksinnya itu sangat membantu dalam memproteksi, terutama untuk mencegah menjadi gejala berat atau kematian. Ya. Kita tahu di hasil uji klinik sangat bervariasi efikasi vaksinasinya, Pfizer, Moderna, yang Sinovac yang kita pakai banyak di sini hanya 65%. Sama ternyata kemarin dari studi besar, sama-sama sekitar 85-86%. Jadi untuk mencegah gejala berat dan kematian itu efikasinya sama semua vaksin. Jadi kita sebaiknya tidak menunggu vaksin yang mana gitu, mana yang tersedia bisa digunakan untuk sama-sama bisa meningkatkan kekebalan kelompok. Ya, kalau yang lain saya kira Bapak Ibu sudah ini ya, sudah lelah mendengar, sudah bosan ya, sudah disampaikan tadi ya. Yang 6M itu sudah kayaknya udah ini ya, kalau diulang-ulang. Mencuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Tetapi yang di saat ini yang kita perlukan adalah 3 hal ini. Jadi dari hasil riset juga memang semua sudah terbukti, jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Ini juga semua mitos bahwa jaga jarak, menggunakan masker, termasuk pelindungan mata juga mampu menurunkan resiko. Cukup baik. Ini terutama untuk yang di kegiatan-kegiatan indoor ya, kegiatan di dalam gedung. Jadi jaga jarak 1 sampai 1,5 meter ya, kita semua sudah tahu. Ini penting sekali untuk kita selalu tekankan, terutama untuk areanya itu dijaga sedemikian rupa sehingga dipastikan bahwa jarak antar satu pelanggan dan yang lain itu antara 1 sampai 1,5 meter. Ya, kalau bisa ada semacam alat otomatis itu, kalau dia terlalu berdekatan bunyi gitu, seperti yang di negara-negara lain seperti di Singapura. Tapi mungkin investasinya akan cukup lumayan ya. Tapi kalau tidak, bisa dipastikan saja dengan garis, dengan marka, dengan penanda, sehingga kita memang secara desain sudah membuat setting tempat itu aman. Ya, memang kita lihat sekarang kan kenyataannya tidak semudah itu ya. Misalnya pada saat vaksinasi saja itu orang pada bergerombol gitu ya. Jadi ya mendapatkan vaksin juga, mendapatkan infeksi juga, jadi combo mungkin bisa gitu. Jadi ya, di tempat kerja yang bisa disetting dari awal sebaiknya memang jaga jarak ini, kemudian kegiatan berkumpul, kegiatan makan bersama-sama itu harus dihindari. Makan harus diatur supaya pada saat makan misalnya di tempat terbuka tidak ada yang makan di dalam ruangan. Kalaupun di dalam ruangan tidak ada orang lain di sekitar itu,
Itu menjadi penting saat ini terlebih di varian baru yang airborne-nya lebih sifat bertahan lama di udaranya lebih lama. Nah, kalau masker tentu tadi kita sudah sampaikan upgrade masker ya, memang sudah terbukti bahwa masker efikasinya sama dengan vaksin, melindungi 60-70% juga Bapak Ibu kalau masker medis. Masker kain pun yang 2 lapis itu bisa mencegah penularan 65%. Nah, jadi kalau yang masker bedah atau masker medis bisa 80-90%, masker N95 bisa sampai 95%. Nah, itu kalau semua pakai masker dan taat dengan protokol, sebetulnya tanpa vaksin pun ya bisa dikendalikan dengan baik nih. Tapi kenyataannya kan tidak semudah itu ternyata ya di lapangan. Yang di berbagai jenis masker, Bapak Ibu mungkin sudah setahun ini melihat ada berbagai jenis ya. Yang ini masker medis, masker bedah dulu dipakai untuk di tenaga medis, sekarang hampir semua kita menggunakannya. Ada yang proteksinya tinggi, memfiltrasi ya 95%, 94-90% ini bisa digunakan salah satu yang ini. Yang ini mungkin agak kurang nyaman menggunakan yang N95, tapi dia paling kedap sebetulnya. Yang ini proteksinya sama tapi lebih nyaman. Ini yang dari Korea juga hampir sama proteksinya. Ini memang untuk menggunakan ini kan biayanya lumayan juga. Jadi kalau alternatifnya di masyarakat kita juga pemerintah juga menganjurkan untuk masker kain minimal 2 lapis dengan kombinasi katun, spunbond dan spandex, terutama untuk yang sehat. Tapi untuk yang bergejala memang masker kain sebaiknya dihindari, tapi beralih ke minimal masker medis. Nah, untuk antisipasi varian baru, memang kalau ada aktivitas dalam gedung, ada rapat yang tidak bisa diubah ke luar gedung atau online ya minimal pakai N95, KN95 atau KF94 itu proteksinya supaya proteksi semakin yakin bahwa tidak ada penularan di situ. Atau kalau ini tidak ada bisa dengan mendobelkan masker, bisa yang masker medisnya didobelkan atau masker medis plus masker kain. Ya, jadi untuk memberikan proteksi yang lebih. Yang penting juga untuk pemakaian yang benar. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan informasinya. Mungkin yang di lapangan kalau misalnya masih belum dari pengamatan itu masih banyak yang belum benar itu ya Mas. Paskanya dan lain sebagainya itu mungkin perlu juga dikampanyekan secara terus-menerus karena mungkin saja kontak dengan orang yang positif, kemudian virusnya nempel di bagian luar masker, tangannya megang masker, kemudian setelah itu gosok mata, megang itu adalah cara penularan yang lain juga. Sehingga pemakaian yang benar dan cara melepas dan membersihkan juga menjadi sangat penting di situ. Jadi ada titik lemah juga di situ kalau pemakaiannya tidak dilakukan dengan baik. Kemudian hand sanitizer, cuci tangan sebetulnya lebih disarankan itu ya, cuci tangan dengan sabun karena sebetulnya virus ini gampang sekali mati dengan sabun. Terdisintegrasi dengan sabun sehingga dengan cuci tangan sebetulnya virusnya bisa lepas dan mati. Tapi dalam situasi di mana cuci tangan tidak memungkinkan untuk Bapak Ibu yang di lapangan misalnya itu bisa selalu melengkapi dengan hand sanitizer yang kecil yang mudah dibawa sehingga setiap rasanya kalau ada kontak dengan benda atau objek yang kemungkinan disentuh oleh orang banyak itu bisa langsung membersihkan tangannya untuk mengurangi risiko tertular. Di samping tetap sampai benar-benar bersih, jangan dulu menyentuh wajah, menyentuh mata, mulut dan hidung. Karena memang port di entry istilahnya tempat masuk virus ini satu-satunya adalah melalui saluran pernapasan. Ya beruntung juga saluran pencernaan tidak gitu ya, karena meskipun ada di makanan kalau tidak ke saluran pernapasan langsung masuk ke pencernaan ya virusnya langsung mati di saluran pencernaan. Itu kenapa sampai saat ini belum ditemukan bukti penularannya melalui makanan gitu ya. Itu disyukuri juga, tapi kita tidak tahu sifat virus itu, dia akan selalu berevolusi mencari cara terbaik untuk tetap dia berevolusi misalnya menjadi bisa menular lewat makanan, itu tentu akan lebih sulit bagi kita ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian yang dari pemakaian alat bersama ini untuk yang di tempat kerja, jadi bahan-bahan yang sering dipegang di kantor, pulpen, keyboard, telepon,
itu dibersihkan secara reguler ya. Ini yang saya sampaikan tadi sebagai disinfeksi terfokus, jadi tidak lagi nyemprot besar-besaran gitu di lingkungan, tapi lebih kepada yang sering dipegang bersama atau kemungkinan terjadi kontak di sana. Ini protokol untuk saat meninggalkan rumah, saat pulang. Intinya sebisa mungkin untuk langsung ganti pakaian, langsung mandi, langsung bersihkan diri, alat-alat pribadi yang digunakan dibersihkan. Ya, ini di awal-awal mungkin kita sangat ketat dengan ini, sekarang ya udah mulai ini ya, udah mulai bosen, apa kadang-kadang lupa gitu Ibu ya. Jadi kita pahami juga memang situasi pandemi ini membuat kita semua menjadi kelelahan ya, fatigue, pandemic fatigue, tidak hanya lelah secara fisik juga secara psikis ya. Namun demikian kita tentu tetap tidak ingin terkena atau terinfeksi ya Pak Ibu ya. Jadi ya kita harus tetap tidak boleh keluar protokolnya, jadi tetap menerapkan prinsip-prinsip pencegahan tersebut. Nah, kemudian menjaga daya tahan tubuh penting ya, meskipun kita tahu bahwa sistem imun kita itu secara alami kita memiliki kekebalan tubuh ya. Kalau kita jaga dengan baik, terutama dengan makanan bergizi seimbang, tidak perlulah multivitamin tambahan kalau makanannya udah bagus gitu ya. Kemudian berolahraga secara teratur dan tidak berlebihan di masa pandemi ini ya. Tidak disarankan olahraga yang high impact ya, olahraga medium saja, karena siapa tahu sedang tidak menyadari sedang menjadi OTG gitu tanpa gejala, jadi terinfeksi tanpa gejala, melakukan olahraga yang high impact bisa muncul gejala jadinya gitu. Jadi olahraga yang moderate saja tapi rutin, kemudian rajin berjemur di bawah sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh. Ini tujuannya adalah menjaga sistem imun, tetapi tidak membuat kita kebal dari virusnya, karena pertahanan tubuh spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 ini adalah vaksinnya. Ya, jadi vaksinasi adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID? Satu-satunya cara adalah dengan vaksinasi. Itu meningkatkan daya tahan tubuh, karena vaksin itu menginjus kekebalan spesifik terhadap virusnya. Jadi kalau hanya menjaga daya tahan tubuh tidak menimbulkan kekebalan spesifik terhadap virus, tetapi membantu kita untuk misalnya kalau terkena tidak jadi berat atau bahkan bisa sering tidak bergejala kalau stamina kita, daya tahan tubuh kita sedang baik. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang COVID-19, kemudian cara penularan, cara pencegahan yang saya yakin Bapak Ibu setahun terakhir ini sudah banyak dijejali oleh informasi tersebut dari berbagai media. Saya menyampaikan dan menekankan beberapa hal yang harus kita lakukan di saat-saat ini di mana varian baru ada di sekitar kita. Kemudian dari aspek K3 dan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, tentu sebagai sebuah institusi atau tempat kerja atau perusahaan tentu harus melakukan upaya K3, dan saya yakin itu sudah dilakukan dengan baik. Tadi dari laporan Pak Jem kita lihat bagaimana upaya screening dilakukan, bagaimana vaksinasi digenjot untuk semua pekerja. Memang secara umum di berbagai tempat kerja ada dua hal penting yang dilakukan pada saat pandemi ini. Yang pertama manajemen risiko, kemudian yang kedua adalah individual risk assessment, ya, penilaian risiko individu pada pekerja. Jadi dua ini harus terus dilakukan secara terus-menerus untuk melihat seberapa baik upaya pengendalian yang sudah dilakukan di tempat kerja. Ini mungkin lebih sedikit Pak Ade Jendra mungkin sudah sering mengerjakan ini ya, yang di K3L. Bagaimana kita merekognisi semua bahaya potensial yang ada, semua jenis ya. Dan di masa pandemi ini adalah bahaya potensial terkait dengan potensi tertular virus corona ini. Itu menjadi tambahan. Kalau sebelumnya mungkin identifikasi bahaya potensialnya lebih banyak ke hazard fisikanya ya, lebih ke elektriknya, risiko jatuhnya, ketinggian dan sebagainya yang lebih fisik dan bahan-bahan kimia tertentu. Tapi sekarang asal biologinya yang harus diwaspadai, potensi untuk tertularnya itu dibuatkan alur dengan baik. Nah ini saya kira sudah dilakukan menjadi sebuah program pengendalian di tempat kerja. Saya tidak terlalu banyak di sini, tetapi pada pekerja ini yang penting dilakukan. Jadi sudah dilakukan screening, sudah dilakukan vaksinasi. Yang penting juga dilakukan adalah melakukan stratifikasi risiko pada pekerja. Jadi stratifikasi risiko itu adalah kombinasi antara seberapa besar peluang pekerja tersebut akan terinfeksi atau
potensi kontak dengan masyarakat yang dilayani misalnya. Kalau yang di area pelayanan langsung, yang customer service misalnya, atau yang melayani langsung ketemu setiap hari dengan customer yang berbeda-beda, atau turun ke lapangan ketemu masyarakat terus-menerus, tentu di kolom ini dia akan menjadi high ya, karena akan kontak dengan berbagai pihak, kontak dengan pelanggan, dengan masyarakat, itu semakin banyak kontaknya semakin tinggi risikonya. Nah, kemudian yang kedua yang dilihat adalah risiko seseorang itu bekerja itu kalau dia terkena dia akan menjadi berat atau bahkan meninggal. Nah, itu risiko berat ringannya kalau terinfeksi yang dinilai di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan komorbid tadi, ya, komorbid dan penyakit bawaan dan juga usia dan seterusnya. Jadi yang usia 60 tahun ke atas atau memiliki penyakit diabetes atau hipertensi atau penyakit paru kronis, nah itu tentu semakin ke kanan posisinya. Jadi kalau ada yang usia lanjut kemudian melayani langsung, nah itu sudah dia di area C, ya. Dan demikian seterusnya sampai yang ada area B dan A. Jadi apa yang dilakukan di area C kalau bisa supaya setidaknya menjadi B atau menjadi A. Bagaimana caranya? Mungkin diganti dengan yang memiliki risiko yang lebih rendah atau ditempatkan di tempat yang kontaknya lebih sedikit. Jadi dilakukan modifikasi pemetaan stratifikasi risiko masing-masing untuk kalaupun terkena gitu nanti tidak akan menjadi berat gitu ya. Artinya mengantisipasi supaya angka fatalitas atau angka sampai masuk rumah sakit, masuk ICU itu supaya tidak banyak di tempat kerja. Itu yang harus dilakukan juga untuk stratifikasi risiko. Nah, ini yang berkaitan dengan penilaian kerentanan tadi, apa yang menyebabkan rentan, kenapa dia bisa menjadi meninggal atau masuk ICU kalau terkena. Itu kalau kita lihat dari data yang ada di COVID-19.go.id yang punya pemerintah ya, memang yang paling banyak ini adalah data yang meninggal ya, data pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia. Yang paling banyak adalah karena kondisi penyerta diabetes paling banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang di tempat kerjanya ada yang diabetes, jadi upayakanlah dia masuk ke ini ya, stratifikasi tadi dan ditempatkan di tempat yang tidak langsung kontak dengan pelanggan ya. Yang kedua adalah hipertensi, penyakit jantung, kemudian penyakit kronis lainnya, ginjal, penyakit paru, dan penyakit ada gangguan autoimun, kanker dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat sangat tinggi peranannya di sini adalah dua ini, dan penyakit jantung juga lumayan, tapi diabetes dan hipertensi ini sangat penting sekali untuk dikenali. Ya, saya kira prevalensi atau kejadiannya juga cukup tinggi ya. Hipertensi ini juga begitu bapak-bapak yang usia 40 tahun ke atas itu sudah harus rutin hipertensi ya, minimal ya 3 bulan sekali lah kalau sebelumnya tidak ada riwayat. Tapi kalau begitu ada ya setiap sebulan sekali. Kalau ibu-ibunya di atas 50 lebih lambat untuk kalau berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah karena sistem hormonalnya. Jadi kalau laki-laki 40 tahun sudah harus rutin hipertensi, perempuan usia 50 tahun. Nah itu harus dideteksi seawal mungkin. Kalau ada yang ketahuan diabetes, hipertensi, itu segera dilakukan stratifikasi risiko dan diminimalisir potensinya dia untuk terkena infeksi. Nah, demikian juga kelompok ini juga harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi vaksinasi sebaiknya diutamakan dulu ke yang kelompok usia lanjut dan yang dengan komorbid, karena itu yang nanti berpotensi menjadi berat kalau terkena infeksi. Nah, mengenai kontraindikasi, kalau misalnya tidak memenuhi syarat, itu harus diobati lagi ya. Kalau di panduan terakhir, meskipun ada diabetes, meskipun ada hipertensi, asalkan terkendali ya. Bahkan di tekanan darah itu dibatasi 180 ke bawah, gitu cukup tinggi sebetulnya lambangnya, karena vaksinnya sendiri sangat aman. Jadi asalkan terkendali, diabetesnya tidak ada komplikasi akut, itu bisa divaksin, tidak usah khawatir, karena vaksinasinya sebenarnya sangat aman. Daripada kena risiko meninggal dan penyakit berat masuk ICU-nya lebih besar ya. Nah kemudian screening yang penting juga dilakukan adalah screening harian Bapak Ibu ya. Screening harian ini kalau dari segi biaya itu lebih cost
cost-nya lebih rendah. Ya. Kalau tadi screening pemeriksaan yang rutin tentu ada biaya yang dikeluarkan. Nah ini yang secara umum dianjurkan di berbagai tempat kerja, apapun bentuknya adalah screening harian fit for work bagi pekerja. Jadi ini tujuannya adalah mendeteksi seawal mungkin kalau ada gejala-gejala influenza. Jadi gejala saluran pernapasan, batuk, pilek, nyeri-nyeri badan, sakit kepala, demam, meriang-meriang, menggigil dan sebagainya. Jadi itu gejala influenza yang umum. Itu kalau ada yang mengalami itu sebaiknya jangan dulu bekerja, diinvestigasi atau diperiksa, diutamakan untuk pemeriksaan, misalnya antigen atau kalau bisa PCR untuk menentukan apakah dia terkena atau tidak. Nah, kalau tidak baru boleh bekerja gitu. Jadi ini form untuk screening harian ini bisa sebetulnya dikoordinasikan dan dipantau secara terpusat oleh organisasi atau oleh institusi masing-masing untuk bisa menilai dan meyakinkan bahwa tidak ada yang sedang sakit dan belum terdeteksi ke kantor, apalagi memberikan pelayanan ke masyarakat. Jadi tidak menularkan ke teman kerja dan juga tidak menularkan ke pelanggan. Ya. Nah tentu di sini harus ada komunikasi yang baik dari semua pihak, dari pimpinan ke pekerja untuk menjelaskan seberapa besar manfaat dibandingkan risiko untuk kegiatan ini. Jadi screening ada dua tahapan, ada screening yang standar menggunakan kuesioner gejala tadi ya, pendekatan sindromik istilahnya, menilai sindrom, kemudian pengukuran suhu. Karena ini yang mudah dilakukan suhu dan kita tahu gejala yang sering juga pada penderita COVID-19 adalah suhu yang tinggi. Ini beberapa contoh kuesioner bisa dimodifikasi disesuaikan dengan tempat. Jadi tidak perlu sistem yang tujuannya adalah untuk mendeteksi hari ini apakah ada demam atau apakah ada salah satu gejala ini, atau baru datang dari bepergian dari luar, ya, atau baru datang dari Lombok misalnya, atau baru datang dari Jakarta, baru datang dari Jawa Timur. Apakah ada kontak dengan kasus probable atau konfirmasi, atau di rumahnya misalnya ada yang deteksi positif atau keluarganya ada yang deteksi positif. Jadi kalau ada salah satu ini, maka dia dianggap tidak fit sebetulnya ya. Karena dari gejala-gejala kita lihat ini ya bisa ini dari pasien COVID-19 yang di Indonesia, apakah yang paling banyak gejalanya, paling banyak batuk ya 63%, demam sekitar 38% ya, tidak banyak sebetulnya yang demam, kurang dari separuh, tetapi screening suhu tetap penting untuk menemukan yang 38% ini dan gejala-gejala saluran pernapasan yang lain. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kita penting untuk melakukan screening harian untuk sindrom ini, ya, gejala ya. Kalau untuk suhu ini sudah jamak dikerjakan ya untuk menggunakan yang non kontak infrared termometer atau termogan. Kita tahu cukup ini ya cukup aman digunakan karena tanpa kontak langsung dan memang kekurangannya tergantung dengan akurasi ya. Jadi memang disarankan pengukuran juga dilakukan dengan benar, posisinya tidak miring, tidak di tempat yang panas, dan yang paling sering ini masih kontroversi OPWJ memang ada beberapa alat yang dikembangkan untuk bisa mendeteksi sensor di kulit lebih baik, tetapi yang beredar di pasaran tidak yang seperti itu ya. Jadi kalau yang tidak didesain untuk di kulit, ini tentu akan mendeteksinya akan sangat rendah gitu. Ya, misalnya Bapak Ibu terdeteksi 35 gitu. Nah itu secara fisiologi kan tidak mungkin orang suhunya di 35 itu bisa mati, hipotermi dia ya. Minimal 36,3 dan seterusnya ya. Jadi memang paling bagus sih harus di dahi. Ya, di dahi karena dia mendeteksi suhu inti, ya, suhu yang pada pembuluh darah besar yang ada di kepala. Ya, yang suhu yang ada di dalam maksudnya bukan suhu inti. Nah itu lebih bisa mewakili suhu yang sebenarnya itu yang perlu ditekankan karena jangan sampai kita hanya sekedar melakukan tapi sebetulnya tidak ada manfaatnya. Kalau dilakukan di tempat yang salah mending tidak usah dilakukan karena lebih beresiko malah ada kontak. Jadi sekali melakukan tentu lakukan yang benar ya, teori. Termasuk lokasi juga ya, lokasi untuk melakukan screening suhu dilakukan dengan baik, jaga jarak tetap diatur sedemikian rupa untuk menghindari bottleneck. Ya, saya kira ini sudah setelah 1 tahun berjalan saya kira sudah baik.
Nah, begitu ada yang tidak layak bekerja karena mengalami gejala atau karena mengalami suhu yang tinggi atau ditemukan pada di screening suhu di atas 37, nah tentu harus ada mekanisme yang dibuatkan oleh tempat kerja. Jadi apakah dia langsung pulang, bagaimana pemeriksaan lanjutan, ada yang menghubungi, saya kira sudah punya task force ya atau satgas masing-masing instansi kemana dia harus memeriksakan diri, administratifnya seperti apa, kapan dia kembali bekerja, itu semua dibuat dalam satu dokumen untuk manajemen pekerja yang kemungkinan tidak fit saat bekerja. Ini penting dilakukan untuk segera bisa memutus rantai penularan. Apakah screening gejala seperti saya sampaikan tadi efektif? Dari hasil penelitian disampaikan ini ya, independen prediktorsnya ya, jadi yang bisa memprediksi gejala-gejala ini yang 3 ini ya, demam, tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan, dan nyeri-nyeri otot. Jadi 3 ini sebetulnya prediktor yang sangat kuat untuk apakah seseorang mengalami gejala atau tidak, apakah terkena COVID atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan kapan harus melakukan tes, kapan harus dilacak, bagaimana proses pelacakan untuk menghentikan penyebaran di kantor, Bapak Ibu ya, dan bagaimana proses karantina dan isolasi itu juga penting diketahui. Jadi ini yang terbaru ya Bapak Ibu, ada yang istilahnya 5 hari karantina ya, begitu diketahui kontak erat. Ya, misalnya sekarang di sebuah ruangan, gitu, di ruangan itu ada yang terkonfirmasi positif, maka dia termasuk kontak erat semuanya. Jadi begitu masuk kontak erat, maka di seluruh ruangan itu harus tidak boleh bekerja dulu. Jadi karantina di rumah. Jadi karantina di rumah, hari pertama itu langsung dites dengan tes antigen. Kalau negatif dan tanpa gejala, tetap di rumah dulu sampai 5 hari. Jadi setelah 5 hari melakukan exit test. Jadi hari ke-6 dites PCR atau tes antigen. Disarankan sih PCR ya, karena PCR itu hari kelima itu negatif palsunya paling rendah. Jadi kapan harus melakukan tes PCR kalau kontak erat, paling baik memang setelah hari kelima kalau tanpa gejala. Tapi kalau dalam 5 hari itu muncul gejala, langsung tes PCR. Ya tanpa gejala setelah 5 hari. Begitu hari ke-6 negatif, hari ke-7 sudah aman untuk bekerja. Itu prosedur untuk semua untuk mencegah penularan menjadi lebih luas dan pandemi ini bisa cepat selesai. Tapi kenyataannya memang sangat sulit Bapak Ibu ya. PLN mungkin karena institusi yang kuat dan resmi dan sumber dayanya sangat melimpah, sangat baik, tentu bisa melakukan ini. Tetapi yang tempat-tempat kerja yang resources-nya tidak kuat atau bahkan yang memberikan pelayanan banyak sekali. Jadi peningkatan pelacakan dilakukan, dibangun sistem supaya tidak ada stigma di tempat kerja itu bahwa di tes itu akan sekarang ini seperti ada stigma gitu ya, takut dites. Jadi itu yang harus kita bangun bersama, bahwa di tes itu tidak apa-apa. Jadi di tes kemudian lebih cepat ditahu, tentu lebih cepat penanganannya dan bisa istirahat. Jadi kapan lagi bisa istirahat dan bonusnya atau gajinya tidak dikurangi gitu ya Pak ya. Itu harus dibangun dalam sebuah budaya yang baik untuk selama pandemi ini. Di sini ditekankan juga Pak Ibu ya, siapa saja yang termasuk kontak erat, karena selama ini juga menjadi sudah dijelas oleh Kemenkes, pelaku perjalanan ya, naik mobil bersama-sama gitu ya, kemudian kegiatan sosial bersama-sama, makan bersama ya. Nah ini makan bersama, kontak fisik langsung, kemudian yang bekerja di ruangan yang sama, meskipun sudah pakai masker itu tetap dianggap kontak erat. Ya, kecuali memang di tempat layanan rumah sakit yang melayani COVID, karena APD-nya ada minimal level 2, level 3 itu tidak dianggap kontak erat. Tetapi yang hanya masker itu masih tetap masuk dalam kontak erat. Jadi wajib melakukan entry test, langsung dites dengan minimal antigen, karena antigen itu sangat sensitif di hari pertama, kedua, ketiga untuk mendeteksi ada tidak penyakit. Kalau negatif karantina selama 5 hari, hari kelima, hari ke-6 dites, hari ke-7 kalau negatif, hari ke-7 boleh kembali tempat kerja. Ini penting Bapak Ibu di tempat kerja ya, bagaimana sabar sama-sama membangun sistem supaya tidak banyak lagi yang kena. Ya, jadi ya salah satu komponen terpenting dari pencegahan penularan adalah tes, melacak, dan melakukan isolasi karantina.
Kalau tidak dilakukan, tidak akan selesai pandemi ini. Sampai kecuali kekebalan kelompok sudah tercapai dengan vaksinasi atau sebagian besar penduduk sudah kena gitu, baru bisa berhenti di pandeminya. Ini teman-teman di kawal COVID membuat ininya dengan baik. Saya copy saja ya. Dia membuat diagramnya dengan lebih baik dari yang penjelasan saya tadi. Ya, kontak erat siapa saja ya, seluruh orang yang tinggal serumah, seluruh yang bekerja di yang sama, seperjalanan, makan bersama, kegiatan sosial keagamaan. Apalagi sekarang di Bali lagi banyak-banyaknya nih ya upacara ngaben, pernikahan. Ya, cukup ngeri-ngeri sedap sebetulnya ya, orang yang memiliki kontak fisik langsung. Dan ini alurnya, ya, alurnya. Jadi ya entry test, dites antigen negatif, karantina 5 hari, kemudian tes lagi antigen atau PCR untuk konfirmasi. Kalau negatif beraktivitas normal. Tetapi begitu kontak erat, kemudian tes antigen positif, langsung lakukan isolasi mandiri. Ya. Ini kalau ringan tanpa gejala, isolasi sampai 10 hari. Nanti kita ulas kapan isolasi berakhir. Jadi ini bisa dipegang sebagai pegangan untuk bersama-sama bisa mencegah bertambahnya kasus. Nah, ini penilaian kapan dia kembali bekerja kalau konfirmasi positif. Ini dibedakan, ada yang saat dites misalnya tanpa gejala atau saat dites ada gejala. Kriterianya sedikit berbeda. Intinya untuk yang sudah konfirmasi ya, kalau dia tanpa gejala sebetulnya dari teori tidak perlu follow up dengan PCR lagi setelah untuk menyatakan sembuhnya. Jadi dari teori setelah 10 hari dianggap dia sudah tidak menularkan, tidak infeksius. Kalau di tes PCR bisa saja masih positif. Itu kelemahan PCR ada juga Bapak Ibu ya. Kelemahan PCR positif palsunya bisa ada meskipun penyakitnya sudah tidak menular, orangnya sudah tidak menularkan. Jadi ada istilahnya materi-materi genetik yang virus-virus yang sudah mati itu masih bisa terdeteksi gitu oleh PCR ini, meskipun secara klinis orangnya sudah tidak menularkan, sehingga sebetulnya tidak disarankan untuk melakukan tes PCR untuk menentukan kembali bekerja pada orang yang asimptomatis. Jadi begitu tanpa gejala 10 hari selesai. Ini selesai masa isolasi, bisa langsung bekerja. Kalau yang dengan gejala ringan dan sedang juga sama, misalnya gejalanya ringan sehari pertama, kedua, ketiga bergejala, setelah itu hilang, hari ke-10 juga sama, selesai. Kasusnya sama. Ya. Kalau yang ini kan 10 hari sejak dites, atau sejak kontak juga bisa kalau mau dipakai. Sebetulnya bisa kalau tidak ada kontak lagi. Kalau yang ini sejak bergejala, kapan mulai muncul gejala, 10 hari setelah itu dihitung. Tetapi ada minimal 3 hari tanpa gejala. Jadi misalnya sekarang muncul gejala, hilang timbul, hari ke-7, hari ke-8 masih muncul gejala, maka belum bisa memenuhi 3 hari bebas gejala di hari ke-10. Hari 8, 9, 10, 11 misalnya tidak ada gejala, hari ke-12 sudah bisa gini. Jadi ada minimal 3 harinya juga untuk bisa memenuhi itu. Jadi kalau terus bergejala selama 2 minggu, 14 hari, kemudian bekerja. Jadi ada 10 hari kalau 3 hari sebelumnya sudah tidak ada gejala ringan sedang sudah hilang. Jadi untuk yang asimptomatis dan gejala ringan sedang tidak perlu konfirmasi PCR untuk bisa dinyatakan bisa kembali bekerja. Tetapi yang untuk gejala berat, kritis, nah ini biasanya mengikuti dokter yang merawat. Jadi variasi gejalanya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi tidak bisa memastikan mana yang perlu dites, mana yang tidak, tapi umumnya yang dirawat di rumah sakit, yang gejalanya sedang berat atau kritis itu biasanya dilakukan follow up tes PCR untuk menentukan langkah lanjutan, ya. Nanti ya mungkin ini tidak kita terlalu bahas di sini, harus konsultasi langsung dengan dokter yang merawat. Jadi ini secara teori kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada masa inkubasi, masa dari terpajan virus sampai muncul gejala, itu rata-rata tadi 5-6, ada variasi 4-6. Kapan kira-kira dia mulai muncul gejala, ini hari ke-5 atau ke-6. Sudah mulai menularkan 2 hari sebelumnya di sini. Jadi 8-10 hari ini sudah masa menularkan. Jadi setelah 10 hari sudah dianggap tidak menularkan lagi sehingga bisa keluar dari isolasi. Jadi ada variasi, mungkin ada yang 14 hari, perusahaan silakan. Tapi dari Kemenkes, dari literatur secara internasional juga menyebutkan 10 hari. Tapi kalau mau aman, kemudian dikasih cuti stafnya 14 hari, silakan. Lebih bagus lagi, istirahatnya lebih banyak. Nah kemudian ada juga hati-hati ya untuk
mereka yang dengan gejala, terutama pada saat dites hasilnya negatif, hati-hati karena hasil false negatif masih bisa ada terutama kalau tesnya tidak di waktu yang tepat, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau tanpa gejala, kemudian hari ini kontak, hari kedua ketiga sudah dites PCR, kemungkinan negatif palsunya sekitar 30-40%, cukup besar. Ini memang harus sebaiknya tunggu sampai hari kelima, hari keenam untuk menurunkan false negatif ini. Tetap harus dikombinasikan dengan gejala klinis, dengan penilaian dokter rasanya gimana, gitu. Apalagi ada kehilangan pengucapan, kehilangan penghidup, tesnya negatif, nah itu harus diulang lagi karena ada klinis dengan tes mungkin pada saat pengambilan tidak baik, spesimennya rusak dan sebagainya. Ya. Kemudian ini mungkin slide terakhir ya, untuk yang tanpa gejala biasanya tetap bisa bekerja selama tetap tanpa gejala tadi ya, untuk yang pekerja-pekerja yang simptomatis setelah exit tadi yang hari kelima ya. Kemudian jika hasil tesnya positif dan harus melakukan isolasi, apalagi sekarang tergantung kebijakan ya, sekarang kebijakannya isolasi terpusat, kalau bisa dapat tempat isolasi terpusat bagus karena ada yang memantau, tetapi kalau misalnya tidak nyaman, di rumah sendiri lebih baik, misalnya ventilasinya bagus, punya kamar sendiri, kamar mandi tersendiri, ada yang mampu menyediakan makan minum, membelikan obat, berkomunikasi dengan layanan kesehatan misalnya, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Tentu harus dimulai kemampuan keluarga atau stafnya masing-masing Bapak Ibu ya, apakah dia punya kamar di rumah yang layak ya, dengan kriteria ini ya, kamar memiliki jendela, keluarga dapat komunikasi online dengan Paskes, keluarga menyediakan kebutuhan makanan, dapat menyediakan obat, intinya ada yang ngurusin lah gitu ya, kemudian memiliki kamar khusus dan bisa menjaga jarak di rumah. Tetapi kalau ini tidak dipenuhi, sebaiknya memang isolasi yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tidak menularkan ke keluarganya di rumah ya. Baik, mungkin itu apa yang kira-kira kita bisa diskusikan bersama untuk mencegah terjadinya penularan. Kalau saat-saat seperti sekarang ini, terutama di situasi di mana transmisi cukup tinggi di berbagai tempat, ya di Bali juga masih tinggi transmisinya, meskipun tadi di grafiknya kita lihat ada sedikit penurunan ya, sudah mulai, mudah-mudahan trennya terus menurun ya, sehingga tidak mengkhawatirkan lagi situasinya. Tapi selama itu belum aman gitu, kita harus tetap upaya-upaya pencegahan yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengupgrade upaya kita di varian baru ini tetap kita lakukan bersama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi Wirawan atas pemaparannya, luar biasa sekali Dok. Mohon izin untuk kami melanjutkan ke sesi tanya jawab Dr. Adi ya. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, untuk dapat mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom ini. Jadi nanti yang raise hand akan saya panggil, atau dapat menuliskan pertanyaan pada Zoom group chat ini. Begitupun yang bergabung melalui YouTube dapat menuliskan pertanyaan dalam komen, nanti akan kami pantau. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Mas Reza Ramadan, kebetulan sudah raise hand. Selamat sore ya, Mas Reza. Selamat sore Mbak Risma, izin bertanya Mbak Risma. Selamat sore dokter, izin bertanya. Silakan dokter, nama saya Reza. Jadi izin bertanya tentang kasus yang baru-baru ini di Indonesia, karena yang berbicara dalam kasus ini dokter juga jadinya agak sedikit mengganggu pikiran saya, terutama pikiran masyarakat Indonesia juga kali ya. Jadi kasus ini tuh kasusnya Dr. Louis, dokter. Dia itu kan mengatakan di beberapa podcast yang udah tersebar, udah viral di YouTube, dia itu mengatakan bahwa adanya asidosis laktat, kalau nggak salah asidosis laktat. Nah, saya coba mencari beberapa artikel tentang asidosis laktat ini, tapi saya tidak tahu karena saya tidak ada ilmunya, dan saya coba memahami, mungkin karena tidak ada basicnya, tidak nyampe juga di otak saya jadinya. Nah, karena ini yang berbicara dokter, jadinya agak sedikit mengganggu. Mohon pencerahannya dokter tentang asidosis laktat ini. Beliau mengatakan bahwa yang mengganggu pikiran saya
pertama beliau itu mengatakan beberapa statement bahwa COVID itu tidak ada katanya. Nah, saya tidak percaya itu. Terus kemudian beliau mengatakan bahwa alat tes PCR itu katanya dinamis. Jadi kalau dites sekarang sama dites nanti bisa berubah-ubah. Nah, saya itu tidak percaya. Tapi yang saya mengganggu pikiran itu adalah tentang asidosial laktat, di mana kalau masyarakat pasien dia itu mengkonsumsi obat dalam satu waktu itu sampai 7 obat itu akan menimbulkan asidosial laktat. Nah, saya cari coba literatur di beberapa Google, asidosial laktat itu kondisi pH asam kalau nggak salah ya. Saya nggak nyampe ilmunya. Jadi di mana kondisi ada interaksi obat katanya itu dokter yang menyebabkan kadar oksigen turun gitu dokter. Nah, saya coba bertanya dokter, izin untuk ini dijawab agar tidak mengganggu pikiran saya, terutama pikiran teman-teman ataupun masyarakat, karena ini apa istilahnya ya, agar kita tetap membangun awareness kita terhadap COVID-19 ini, apalagi dengan varian baru. Terima kasih dokter, semoga terkopi pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Reza. Mungkin silakan Dokter Adi untuk bisa langsung memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih Mas Reza, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang Dokter Louis, sejawat saya sendiri, cukup kontroversi, karena kita di kedokteran itu kita ada sumpah dokter gitu ya, jadi menganggap semua sejawat itu adalah saudara gitu ya. Jadi berarti sejawat saya adalah saudara saya gitu. Ini memang beliau mohon dimaklumi, jadi memang kemarin ada secara ini memang beliau pernah secara kejiwaan belum stabil, jadi mohon maaf saya sampaikan di sini, sehingga memang masyarakat tidak boleh langsung menelan mentah-mentah apa yang beliau sampaikan. Jadi apa yang beliau sampaikan sebetulnya sudah dikaji dengan baik, sebetulnya tidak ada sama sekali bukti ilmiah yang menyatakan itu bahwa pemberian obat tidak benar. Jadi asidosis itu seperti yang sampaikan tadi kan memang darah itu menjadi pH-nya menjadi asam gitu ya, rendah gitu ya. Keasamannya tinggi itu biasanya karena berbagai sebab. Salah satunya bisa karena pertukaran gas di saluran pernapasan dan tertentu yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga keasaman darah itu berubah gitu. Tapi dalam kondisi ini tidak. Kalau kita cari jurnal-jurnal yang bereputasi tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Jadi kita selalu kalau di kedokteran itu istilahnya evidence-based medicine, Mbak ya, jadi EBM berbasis bukti. Nah, selalu kita mengacu pada bukti-bukti terbaik. Jadi banyak sekali riset. Jadi sekarang ini COVID terutama itu yang mana harus kita percaya dan tidak, kita selalu mengacu kepada EBM ini. Ivermectin misalnya itu banyak sekali bukti yang ada, Pak. Bukti yang ada, kemudian kita lihat yang paling tinggi kan meta-analisis paling tinggi derajatnya menyatakan tidak ada bukti gitu. Jadi kita selalu diajarkan untuk melihat, memilah bukti itu. Nah, kalau yang tadi itu kita pilih-pilih juga, bahkan di jurnal-jurnal yang top pertama istilahnya itu ada yang menyatakan seperti itu. Kalau ada, tentu kita akan percayai, tapi itu sama sekali tidak benar. Jadi termasuk ke penyampaian informasi yang salah tanpa bukti yang kuat gitu Pak. Jadi mohon ikut meluruskan berita itu. Dia sempat dipanggil juga kemarin karena meresahkan, dianggap mengganggu upaya pemerintah dalam promosi kesehatan dan juga penanggulangan, sehingga hal-hal seperti ini, karena kita ada kecenderungan juga untuk kalau kita percaya, kita mengikuti apa yang kita percaya gitu. Jadi sebagian mungkin akan percaya dengan itu. Ya. Itu yang kita takutkan. Jadi mudah-mudahan tidak takut dirawat di rumah sakit, asalkan sudah indikasi lebih baik dirawat di rumah sakit, karena di sana ada bantuan oksigen, ada obat-obatan yang tidak bisa dibeli bebas, bisa diberikan di situ kalau memang indikasi. Tapi kalau memang gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, obat-obatan itu diminimalisir saja. Yang disarankan hanya vitamin saja, yang itu pun tidak boleh terlalu tinggi dosisnya. Bisa cukupnya makanan yang bergizi tambah vitamin 1 kali 1, dan gejala-gejala simptomatis ya, seperti kalau sakit kepala, demam, minum paracetamol, yang ringan-ringan saja, karena antivirus, semua jenis antivirus belum ada yang terbukti dari bukti ilmiah Pak.
Jadi ada yang kemarin ada yang Tamifir, itu obat influenza ya, obat flu untuk yang sebetulnya jenis virus yang lain gitu. Kemudian ada yang Favipiravir juga untuk jenis virus yang lain. Obat-obatan yang lain itu untuk COVID, begitu sampelnya besar, dilakukan dengan metode yang baik, tidak memberikan manfaat gitu. Jadi memang daripada membuat organ tubuh kita yang sehat terganggu, pekerjaannya lebih berat gitu, lebih baik kalau yang ringan dan gejala berat, cukup daya tahan tubuh dijaga dengan baik dengan makanan, minum yang baik untuk hidrasi supaya tidak dehidrasi, vitamin, berjemur, itu memang pilihan Pak. Tapi kalau sudah masuk gejala sedang berat, itu dipercayakan kepada dokter yang merawat karena dia sudah punya protokol per kasusnya. Akan dipantau kadar oksigen, saturasi oksigen di darahnya, dilihat kondisi paru-parunya, kemudian dilihat parameter di darahnya, apakah ada pengentalan darah, dilihat apakah ada gumpalan-gumpalan yang mungkin akan menyumbat di paru-paru yang menyebabkan pasien bisa tiba-tiba meninggal. Itu semua harus dipercayakan di rumah sakit. Jadi jangan dipercaya nanti saya di rumah sakit jadi asidosis laktat saya meskipun sudah gejala sedang berat saya tidak mau dirawat, jangan Pak ya. Jadi sangat berbahaya sebetulnya statement itu. Jadi sangat fatal akibatnya kalau banyak yang percaya. Ya mungkin begitu Pak jawaban saya. Baik dokter, terima kasih. Izin saran dokter karena memang dokter Lu ini agak sedikit menjamur gitu ya, istilahnya ratunya pemikirannya agak sedikit menjamur. Beberapa masyarakat itu sepertinya udah kadung percaya, bukan untuk bukan untuk menghilangkan, maksudnya bukan untuk menghindari COVID, tapi mereka memilih percaya untuk menanamkan dalam psikologi mereka bahwa COVID ini nggak seperti yang mereka harapkan, agar imunnya itu kalau psikologinya kuat kan imunnya kuat gitu dokter. Jadi mereka itu sebenarnya memilih percaya untuk itu, saya yakin. Tapi kalau saran saya dokter, karena ini sudah menjamur, racun ini diadakan kayak kayak debat terbuka gitu dokter, agar masyarakat itu melihat dengan langsung, dan dampaknya itu meskipun tidak menghilangkan COVID, tapi masyarakat itu menjadi cerdas dengan adanya COVID. Terima kasih dokter. Demikian silakan lanjut Pak Risma. Terima kasih Pak Reza. Mohon bantu ikut menyebarkan, meluruskan. Baik, terima kasih Mas Reza. Terima kasih juga untuk Dokter Adi. Selanjutnya mohon izin, sudah ada Pak Putu Putrawan yang raise hand. Pak Putu Putrawan silahkan Pak. Baik, Pak Dokter Andi yang kami hormati. Nah, kita mengenal bahwa yang disampaikan ahli virologi itu adalah garam pada saat cuci hidung. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan bawa hand sanitizer segala macam. Kenapa kita bersihkan hidung juga setiap 3 jam atau setiap kita ketemu orang, sehingga benar-benar bisa dilakukan, karena HCl itu katanya yang bisa melepaskan COVID, virus, dan lain-lain. Nah, kita kan tidak seserak apa yang kita hanya mendengar dari medsos Dr. Hindro yang ahli virologi itu. Nah, kalau memang benar seperti itu, kenapa tidak seluruh karyawan juga setiap 3 jam kita sama menggunakan hand sanitizer itu? Itu satu. Yang kedua, penyemprotan ini masih dilakukan oleh Pemprov ini perlu dihentikan. Memang para ahli-ahli Bali segera disuruh ke koordinasi dengan pakar COVID, ketua COVID Bali sebenarnya, sehingga tidak lagi bahwa kita nyemprot. Seharusnya pasar kita semprot. Nah, karena pasar itu kan menjadi biangnya COVID-19 sekarang karena dia sentralisasi. Seharusnya pasar itu dibuat desentralisasi, apapun desentralisasi, sehingga ekonomi itu bisa jalan. Contohnya swalayan itu tidak sentralisasi lagi. Nah, contoh lagi Alfamart, Indomaret, Circle K tidak ada yang COVID Pak. Saya beberapa nanya. Nah, ini perlu disurvei ini.
karena dia sifatnya desentralisasi dan ada pembatasan yang cukup besar, itu yang harus dicontoh. Nah, sehingga benar-benar Bali kita lakukan bisa desentralisasi sehingga ekonomi itu bisa tumbuh. Selama COVID ini terus naik, kita akan tidak bisa. Nah, ini perlu juga pakar-pakar, kebetulan artinya orang terdepannya adalah ahli kedokteran penelitian dari Udayana, ya memang perlu disampaikan ini sehingga benar-benar kalau kita lakukan desentralisasi, apapun desentralisasi termasuk juga upacara-upacara adat yang susah dibendung kita, puluhan-puluhan orang itu walaupun dibatasi ini sangat sulit. Kalau saya melihat sentralisasi ini yang menyebabkan apapun kerumunan sentralisasi, yang dibutuhkan adalah desentralisasi. Itu Pak, mohon Pak penjelasan, terima kasih. Baik, silakan Dokter Adin untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih Pak Putu, bagus pertanyaannya. Yang pertama tadi saya agak terputus terkait cuci hidung Pak ya? Iya, cuci hidung, cuci hidung ya. Iya, cuci hidung ya. Jadi cuci hidung memang di awal-awal banyak diteliti apakah bisa menghentikan penularan. Jadi di awal-awal memang ada data yang menunjukkan cukup bisa membersihkan saluran pernapasan dari adanya virus yang baru masuk gitu. Tetapi begitu sudah nempel, sudah masuk ke sel, itu sudah tidak bisa dibersihkan, itu sayangnya begitu Pak. Jadi cuci hidung tidak bisa menghilangkan virus yang sudah nempel di reseptor istilahnya. Jadi virus itu ada kayak semacam cantelannya di reseptor di sel, masuk ke sel tubuh, itu sudah tidak bisa dicuci lagi hidungnya. Tidak bisa dicuci dan dikeluarkan gitu Pak. Jadi memang dia bisa membantu meningkatkan kelembaban saluran pernapasan, disebutkan ya, membantu memperbaiki kelembaban sehingga lebih nyaman, gejalanya bisa lebih ringan. Tetapi kalau pada beberapa orang, tergantung dari status individunya, tetap juga bisa menjadi berat gejalanya. Jadi memang tidak bisa dikatakan 100% dia bisa mencegah Pak. Jadi kalau yang saluran pernapasannya bersih, bagus, mungkin dicuci hidung nggak terlalu perlu. Tetapi kalau yang saluran pernapasannya agak kering, kemudian banyak ada kotoran-kotoran rasanya di dalam, itu bisa dibersihkan, bisa lakukan cuci hidung Pak, untuk memperbaiki mukosa-mukosa di dalam lebih sehat, sehingga lebih, kalaupun terkena, lebih cepat penyembuhannya, lebih gampang bernapasnya, oksigen yang masuk ke paru-paru lebih baik. Jadi cuci hidung tidak bisa mencegah penularan Pak, dari hasil penelitian yang finalnya. Melihat ini memang bukti ya final apakah benar bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua tadi benar Pak, mungkin yang maksudnya desentralisasi itu supaya tidak mengelompok berkerumun Pak ya, setuju sekali. Jadi memang harus setelah satu tahun lebih ya, kita sudah harus belajar sebetulnya bagaimana hidup dengan COVID ini Pak ya. Apalagi kita belum tahu setelah varian ini apakah ada varian baru lagi, karena kalau kita lambat vaksinasinya, virus bersirkulasi terus, dia akan bermutasi terus Pak. Ini sifat alami virus. Jadi sifat alami virus itulah bermutasi terus bermutasi, sehingga varian-varian baru akan muncul. Varian barunya itu bisa lebih mudah dijinakan atau tidak terlalu murah, bisa juga lebih murah seperti varian Delta dan Delta Plus ini. Itu yang ditakutkan adalah yang varian seperti Delta ini muncul lagi yang bahkan yang dikatakan bisa. Jadi kita tidak mampu lagi mengenali itu yang dari vaksinasi, itu yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Pak ya. Jadi memang apa usul yang saya sampaikan itu benar sekali ya. Harus ada skema yang lebih sistematis sebetulnya Pak ya, supaya ekonomi juga tidak mati gitu ya. Ekonomi tidak mati, tapi semua memiliki kesadaran yang sama untuk jaga jarak, pakai masker. Itu yang susah mungkin Pak ya. Kalau semua pikirannya sama, mungkin bisa dilakukan karena semua sudah bisa jaga jarak, tidak makan di tempat, tidak makan sama-sama gitu ya, tidak melakukan aktivitas bergerombol, kemudian bersentuhan dan sebagainya. Itu yang sosialisasinya terus dikejarkan, tetapi kita lihat kesulitannya di lapangan luar biasa Pak. Jadi tidak bisa kita harusnya begini gitu, ternyata tidak bisa jalan gitu Pak. Sama dengan 3T aja, tes, trace, isolasi, itu kan teorinya bagus sekali, tetapi begitu dikerjakan di lapangan variasinya luar biasa sekali. Yang menolak untuk dites banyak sekali, yang tidak mau menyatakan kontaknya siapa
banyak sekali stigma muncul dan lain sebagainya. Mungkin karena dari komunikasi yang tidak baik juga dari kita ya semua semua berperan lah untuk ini dia. Jadi sekarang kita sama-sama untuk membangun lagi kepercayaan ini supaya ya kalaupun harus hidup bersama kita harus semua divaksinasi, kemudian semua jaga jarak seperti yang Bapak sampaikan tadi, aktivitas terbatas, semua sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk tidak tertular, sehingga jalan ekonomi jalan meskipun tidak optimal, penularan bisa terkendali. Itu mungkin harapannya Pak. Dan saya pendapat aja sih juga Pak, jadi tidak dalam posisi bisa memberikan mempengaruhi kebijakan gitu kan nanti, tapi kalau ada kesempatan mungkin bisa saya sampaikan ke Satgas atau ke teman-teman yang punya posisi lah untuk memperbaiki kebijakan yang ada di tingkat provinsi maupun di pusat. Baik, terima kasih Dr. Adi. Selanjutnya mohon izin saya bacakan pertanyaan dari Zoom chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Bobi. Apakah ada hal atau aktivitas yang bisa menurunkan efikasi vaksin di tubuh kita? Oh sudah betul. Ini tak kasih nomornya sebentar lagi rapat. Baik. Terima kasih Pak Bobi pertanyaannya. Jadi respon tiap orang itu berbeda-beda Pak, benar sekali. Jadi tidak semua orang memberikan respon yang sama. Jadi ada orang yang divaksinasi, kemudian dilihat kekebalannya tinggi banget gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak muncul kekebalan. Ada. Jadi itu sangat individu. Ya. Kemudian semakin tinggi usia, semakin menurun sebetulnya respon imun kita. Itu kenapa beberapa vaksinasi itu tidak disarankan pada usia lanjut karena tidak banyak manfaatnya. Nah, syukurnya untuk vaksinasi COVID ini penurunan efikasi pada usia lanjutnya tidak jauh-jauh beda lagi. Jadi tetap melindungi dari penyakit berat. Meskipun respon imunnya efikasinya tetap lebih rendah sebetulnya dibandingkan dengan yang usia muda. Jadi semakin usia muda semakin bagus respon imun kita untuk kalau divaksinasi. Jadi salah satunya itu usia, kemudian kondisi tubuh, penyakit-penyakit bawaan, penyakit kronis yang dimiliki itu bisa memberikan ini juga ya, menurunkan efikasi. Ini obat-obatan yang dikonsumsi ada beberapa mungkin yang bisa menurunkan, tapi tidak pada vaksinasi ini tidak terlalu banyak yang teridentifikasi. Kemudian juga yang mampu meningkatkan dianggap kemarin tidur ya, dari hasil penelitian. Jadi kalau habis divaksin tidur yang cukup katanya respon imun kita menjadi lebih baik. Itu mungkin kenapa ada beberapa yang divaksin ngantuk ya. Ngantuk itu respon alami tubuh kita sebetulnya. Nah, jadi dengan kita tertidur respon imun terbangun lebih baik. Kemudian vaksinasi di pagi hari karena berkaitan dengan jam tubuh kita, body clock istilahnya ya, ritme sirkadian kita itu dianggap lebih bagus meningkatkan respon imun dibandingkan vaksinasi yang sore hari atau malam hari. Itu kenapa vaksinasi diupayakan di pagi sampai menjelang siang itu sudah tervaksin. Jadi ada beberapa hal yang mampu meningkatkan respon imun kita dan memang setiap orang juga sangat bervariasi untuk respon tubuh kita. Baik, terima kasih Dok. Untuk selanjutnya izin kembali saya bacakan pertanyaan dari Zoom Group Chat. Ini ada dari Icon Plus, pertanyaan dari Bapak Didik Nurjayadi. Dr. Adi, mohon informasi terkait adanya perbedaan standar ambang batas city value pada saat PCR di beberapa tempat. Ada variasi di lab A batasnya 30, di lab B ada 38, lab C 42, itu mohon informasinya perbedaan itu kenapa Dok? Ya baik, ini pertanyaannya udah teknis sekali ya. Saya bukan ahli laboratorium tetapi juga biasa kerja sama dengan teman-teman laboratorium untuk penelitian. Ini memang cut off itu sangat bergantung dari gen yang digunakan ya. Jadi PCR itu kan alat, dia akan dicantumkan di gen yang digunakan. Jadi beberapa gen itu memang cut off-nya ada yang 40 ya, kemudian ada 36, ya, ada juga 30. Jadi tergantung gen yang digunakan maka cut off-nya harus mengikuti itu. Ya, semacam sudah ada pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, jadi kalau tidak mempengaruhi hasil ya Dok ya, jika sudah dinyatakan positif dengan city value berapapun tetap positif. Iya. Misalnya kalau yang alat menggunakan gen 40 sebagai cut off,
36 itu masih dianggap positif, tetapi kalau yang cut-off-nya 36 itu sudah dianggap negatif gitu. Jadi tidak bisa disamakan semua, jadi harus dipercayakan kepada ahli labnya, karena dia yang tahu gen apa yang digunakan, gen kontrolnya apa. Biasanya setiap PCR itu pakai 3 gen ya, ada 3 gen yang digunakan di running bersama, nanti akan dilihat city value yang mana yang akan digunakan untuk menentukan apakah hasilnya masih positif atau sudah dianggap negatif. Oke, baik dok. Nomornya selanjutnya izin saya bacakan pertanyaan dari YouTube. Ya. Di mana dia ambil? M. Arif Febrianto. Izin bertanya dok, bagi yang pernah terpapar setelah negatif, apakah perlu dilakukan tes cek darah lengkap dan toraks? Ya, bagi yang terpapar dan sudah negatif gitu ya? Betul dok. Ya, kalau tes foto ronsen torak itu biasanya tidak dilakukan pada semua yang terkonfirmasi ya. Jadi itu sangat tergantung pada indikasi berdasarkan hasil penilaian dari dokternya. Jadi biasanya kalau saturasi oksigennya menurun, sudah dianggap gejala sedang berat, sudah di bawah 92 misalnya saturasinya, kemudian gejala nyeri di dada, kemudian atau ada batuk-batuk, begitu saturasi turun biasanya sudah harus di ronsen untuk melihat apakah posisi paru-parunya seperti apa situasinya, apakah masih baik, masih kantung-kantung udaranya masih kelihatan hitam-hitam gitu, apakah sudah terpenuhi oleh cairan-cairan, bahwa jumlah oksigen yang masuk ke darah itu menurun. Ya biasanya kan saat ini lagi ngetren penggunaan oximeter ya untuk memantau ya. Untuk kalau di atas 95 kita anggap aman gitu karena berarti asupan oksigennya bagus. Nah, itu biasanya nggak perlu foto ronsen ya. Kalau di bawah itu ada kecurigaan oksigen menurun baru. Tapi kalau yang sudah negatif dan sembuh tentu tidak ya, nggak perlu. Ya. Ya baik dok. Oke, selanjutnya mohon izin lagi dok, saya bacakan ini pertanyaannya banyak sekali. Ini sangat menarik penjelasan dari Dokter Adi. Ini ada pertanyaan dari Mas Farid dari ULPT Jakule. Izin bertanya, secara medis yang pernah saya tahu ketika seseorang dinyatakan positif dari hasil rapid antigen atau PCR, cukup melakukan recovery dengan isolasi mandiri sampai dengan 14 hari dan tidak perlu melakukan tes kembali karena selama periode tersebut virus sudah mati atau tidak ada. Namun kondisi tersebut terkendala dengan beberapa benturan aturan yang harus kita teleponnya Pak Alif atau WA Pak Alif ya nanti ya. Ensen bahkan di lantai berapa gitu ya. Dokter Adi, mohon dikoreksi jika ada yang ya. Oke. Jadi betul sekali harus ada sinkronisasi peraturan, karena PCR itu bisa tetap positif, ada bahkan beberapa kasus sampai 3 bulan 6 bulan masih positif. Saya bingung, orangnya udah sehat walafiat nih kok tetap terdeteksi materi genetiknya gitu ya. Memang ada agak aneh penyakit ini, ada beberapa yang seperti itu tapi tidak banyak ya. Nah, dalam hal seperti itu misalnya masih terdeteksi positif padahal sudah sehat, tentu aturannya harus mengakomodir itu ya. Jadi artinya kalau syarat perjalanan misalnya tentu kan tidak akan lolos karena hasilnya masih positif. Nah, tentu di situ mungkin harus ada penyesuaian untuk syarat perjalanan, sudah selesai isolasi, pernah positif dan sudah dinyatakan selesai isolasi. Sama dengan kita sebetulnya harus ada perubahan di situ. Kalau dipukul rata seperti sekarang akan banyak benturan-benturan seperti itu, benar sekali. Oke. Ya mudah-mudahan itu sudah banyak disuarakan oleh teman-teman juga sebetulnya ya untuk yang merevisi kebijakan. Mudah-mudahan cepat ada perubahan untuk itu ya, termasuk juga aturan-aturan yang mewajibkan untuk kembali ke tempat kerja harus PCR negatif. Nah, itu bisa memberatkan sebetulnya karena bisa saja masih positif sampai sebulan 2 bulan ya. Meskipun tidak banyak kasus seperti itu tapi bisa lebih lumayan juga ada gitu. Oke, baik. Terima kasih, dok. Mohon izin, Dokter Adi. Ini sudah 15 lewat dari 15.30. Apakah Dokter Adi ada kegiatan lain? Enggak, saya lagi ini. Oke, baik. Mohon izin kami lanjutkan dulu ya, dok ya. Karena ini peserta sangat antusias terkait materi ini. Oke, silakan. Oke, baik, dok. Selanjutnya izin saya bacakan pertanyaan lagi. Ini
dari Pak Wayan Bujana dari PLN UD Bali. Apakah penyintas COVID-19 dapat pulih 100% baik kesehatan dan vitalitasnya, sehubungan ada informasi bahwa setelah sembuh masih meninggalkan bekas yang memungkinkan menjadi penyebab tubuh tidak bisa pulih 100%. Apakah itu benar, Dok? Ya, jadi memang pada beberapa kasus ada istilahnya long COVID, ya long haul COVID. Jadi gejala-gejala masih dirasakan bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan baru tidak sepenuhnya hilang gitu ya. Tapi itu sekitar 30%, lumayan juga sih 30% ya. Kemarin penelitian dari bimbingan tugas akhir dari mahasiswa setelah sembuhnya dari Rumah Sakit Udayana, kemudian kita suruh teleponin satu-satu sampai kapan masih muncul gejala, ternyata masih sekitar 29%, juga hampir sama datanya dengan penelitian yang di luar. Jadi kesimpulan kita memang berkisar di situ, bisa 30% dari kasus yang terkena itu masih muncul gejala hingga 3-6 bulan. Jadi gejalanya bervariasi, ada yang meriang-meriang masih, kemudian ada yang masih batuk-batuk sekali 2 kali, kemudian ada yang masih lemas-lemas, masih yang sakit kepala, beberapa gejala masih dirasakan. Nah itu kita kenal dengan istilah long COVID. Itu masih banyak penelitian di sana, masih banyak hal yang belum diketahui, apakah dia sampai menimbulkan kerusakan tertentu pada organ kita. Yang jelas mungkin di paru-paru mungkin belum sempurna, recovery-nya di beberapa organ mungkin belum sempurna. Tetapi 70% kasus itu kan sembuh gini ya, tanpa gejala lagi gitu. Jadi lebih banyak yang sebetulnya sembuh, kondisinya seperti mendekati yang nggak sempurna lah, sehat sekali gitu ya. Artinya aktivitas bisa normal, olahraga bisa normal kembali, atau aktivitas berat sudah biasa. Jadi ada sekitar 30% yang kemungkinan mengalami gejala masih hingga 3 bulan, 6 bulan. 70%-nya bisa Pak, seperti sembuh total gitu. Baik, terima kasih Dokter pemaparannya. Izin Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Adi, kami persilahkan. Boleh? Oke, dari Pak Sukarba ya, Pak dari PT Adi Putra, silakan Pak. Baik, terima kasih, selamat sore. Yang terhormat Pak JM, Pak Jajaran PPKN Bali, yang saya hormati Pak Dokter Andi, selamat sore. Mas sore Pak Nyaman. Saya Pak Gusti Sukarba Pak. Oh, salah lihat yang mana nih? Ya, oh, PT Adi Putra, Pak Gusti, beres. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak, karena juga keluarga saya ada beberapa yang kena COVID. Namun dia sudah opname selama 14 hari, dan hari kemarin sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Seperti apa yang Dok sampaikan persis, karena di hari 14 katanya virus itu sudah tidak menyebar lagi. Namun dia saat ini masih merasakan seperti pusing-pusing. Apa penyebabnya? Mungkin apa perlu kita kasih obatnya apa? Itu pertama. Yang kedua, di medsos sering saya dengar COVID-nya ini untuk menghilangkan makan seterusnya. Tapi di satu sisi, kalau kita terlalu banyak makan, mohon maaf, nasi putih ya, katanya itu ada glukosa. Dan ini virus katanya senang sekali untuk yang manis-manis, tentunya yang manis dalam hal ini untuk mengurangi. Apakah benar kalau makan itu dikurangi glukosa atau gulanya itu, sehingga virus itu tidak menjadi berkembang biak di tubuh kita Pak Dokter? Itu yang saya sampaikan. Dan untuk yang Pak JM Pak, perlu saya sampaikan, kebetulan saya juga di Agri Bali Pak, salah satu ketua DPD Agri Bali. Untuk divaksin kemarin sudah tahap pertama, kita kerjasama dengan Kadin Bali, yang kedua dengan Dinas Provinsi Bali, yang ketiga kemarin yang terakhir sudah kita juga vaksin, dan sebagian dari anggota kami divaksin di masing-masing Banjar. Nah sampai saat ini
sudah hampir 80% yang tervaksin. Demikian Pak JM laporan singkat kami. Terima kasih Pak Dokter. Pak JM. Langsung Mbak Risma ya. Ya silakan Dokter Adi. Semua bagus sih pertanyaannya. Jadi memang betul ya kalau ikuti prosedurnya, kemudian kalau yang gejala sedang berat mungkin sudah tes di rumah sakit dan negatif, kemudian ya 14 hari gejala ringan ataupun 3 hari sudah bebas gejala biasanya sudah boleh pulang. Kalau yang sedang berat mungkin sudah dikonfirmasi dengan tes sehat negatif. Dan setelah di rumah mungkin tidak semuanya langsung hilang total gejalanya Pak. Ya betul sekali, ada kadang-kadang ada masih batuk-batuk sedikit, kemudian sakit kepalanya masih kadang-kadang meriang. Nah itu pengobatannya biasanya sih memang hanya simptomatis istilahnya Pak ya, menyesuaikan dengan gejala yang muncul. Jadi kalau nyeri sekali bisa dengan minum obat penghilang rasa nyeri, paracetamol cukup. Kalau kemudian mual muntah, saluran pencernaannya tidak bagus, mahnya kambuh, bisa dengan obat mah yang biasa yang bisa dibeli di apotek tanpa resep, itu bisa digunakan. Jadi sangat bergantung pada gejala apa yang muncul. Dan sering juga mengalami kesulitan tidur, nah itu memang penyakit ini memang pada setiap orang sangat bervariasi Pak gejalanya, dan kelanjutannya juga sangat bervariasi. Ada yang langsung sehat walafiat, ada yang masih mengalami. Kemudian berkaitan dengan nutrisi makanan tadi benar sekali Pak. Jadi memang banyak makan itu maksudnya makanan yang seimbang Pak ya, seimbang. Jadi sayur, protein, sampaikan karbohidrat akan dikonversi menjadi gula di dalam darah. Jadi gula yang tinggi, terlalu tinggi memang tidak baik untuk kalau kita sedang ada virus dalam tubuh. Nah, jadi memang nasinya, karbonya istilahnya ya, nasi pun sumber karbohidratnya termasuk ininya mungkin gulanya dikurangi kalau minum teh, minum kopi. Jadi nasinya secukupnya, yang ditambah itu buah-buahan, sayur. Protein tidak apa-apa, protein banyak juga boleh. Ini benar yang sampaikan Pak, sudah. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Soekarbo untuk pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu untuk acara kita. Saya izin untuk menyampaikan mungkin pertanyaan terakhir pada sesi ini. Bapak Ibu, mohon izin Dr. Adi. Ini ada pertanyaan dari Pak Eka Susana. Jadi, apakah pemakaian masker terus-menerus akan mengganggu kesehatan pernafasan kita, Dok? Dan saya merasa ada perubahan dengan pemakaian masker masa pandemi ini. Hampir 1 tahun, terasa nafas kita agak terasa pendek. Apakah itu normal? Dan saya tanyakan ke teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Mohon pencerahannya. Pertanyaannya, jadi memang dari hasil penelitian kemarin kita baca disebutkan pakai masker sebetulnya tidak mengurangi jumlah oksigen yang masuk Pak ya. Jadi diukur yang tidak pakai masker. Jadi tidak ada penurunan yang signifikan. Ya. Kecuali pada pemakaian masker yang N95 kalau dipakai beraktivitas berat, ya, lari, jogging, nah itu kadar oksigennya ada perbedaan, tetapi tidak pada sampai level yang membahayakan. Asalkan aktivitasnya tidak berat, tidak menimbulkan bangkitnya sistem jantung. Pakai masker tidak begitu mempengaruhi jumlah oksigen yang masuk ke tubuh kita. Tetapi kalau aktivitasnya berat, nah mungkin bisa dipertimbangkan kalau bisa buka masker, bisa dibuka maskernya, terutama kalau berlari cepat atau ada aktivitas yang menjauhkan nafas kita harus menjadi lebih cepat. Nah itu bisa dipertimbangkan untuk tidak memakai masker asalkan tidak ada orang di sekitar kita gitu. Kalau dari mungkin banyak yang gini aja sih ya, kayak karena lama pakai kemudian pakai itu memang tidak nyaman sih rasanya ya, tidak nyaman rasanya, mungkin lebih ke sifat fisiknya gitu ya, ada kelembaban ininya berkurang ya, kelembaban di saluran napas kita menjadi tidak terlalu baik karena pakai masker, itu mungkin yang mempengaruhi rasanya tidak nyaman gitu kalau dipakai terus menerus. Nah itu sehingga memang kalau pada kondisi itu setiap periode waktu tertentu sebaiknya cari tempat yang sepi, buka masker, tarik nafas, pakai lagi. Yang penting pada saat kita beraktivitas di dalam gedung, terutama indoor, ini yang paling penting harus selalu pakai masker. Ya, kita lebih memikirkan manfaatnya dibandingkan dengan risiko tertularnya. Tetapi kalau situasinya aman di tempat terbuka,
sekitar kita tidak ada yang sedang makan, tidak ada yang sedang tidur. Ya. Oke, baik, terima kasih dok. Mohon izin sekali lagi kami bertanya. Bacakan pertanyaannya Pak. Prokes kita di Bali ini prokesnya paling ketat se-Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kasus kita naik dengan prokes ketat? Artinya apa yang perlu dievaluasi? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita perlu berdamai dengan COVID, hidup berdampingan dengan COVID, seperti berdampingan dengan HIV dan diabetes, karena COVID berjilid-jilid seperti ini dok? Mohon tanggapannya. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi benar sekali. Kenapa akhir-akhir ini kasus meningkat tajam? Seperti saya sampaikan di salah satu slide tadi, yang kita curigai adalah adanya varian baru ini ya. Varian Delta dan Delta Plus ini memang gampang sekali menularnya, apalagi kalau saya lihat dari teman-teman nakes ya yang memberikan pelayanan, itu kan APD-nya sudah APD level 3, level 2 minimal, itu sudah ketat sekali penggunanya, sudah vaksin 2 kali, tetap juga sangat mudah menular. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini di lingkaran terkecilnya itu akan sudah mulai banyak yang terkena gitu ya. Ada yang diketahui kena, sedangkan di sini sudah mulai kena. Kalau setahun yang lalu mungkin masih susah nyari kita lihat ini yang kena, tapi di lingkaran kita mungkin masih sedikit sekali. Tapi sekarang ini yang isolasi mandiri yang tidak tes kayaknya banyak sekali sekarang. Yang kasus yang dilaporkan kayaknya hanya sepersekian saja dari kasus yang sebenarnya. Itu karena varian baru ini memang dengan APD yang ini pun tetap menularkan, sehingga memang kuncinya tadi vaksinasi harus segera kalaupun kena supaya tidak berat, ventilasi harus bagus, jadi upayakan tidak ada kegiatan di dalam gedung, dan maskernya didobelin lagi. Itu satu-satunya cara untuk mengerem penularan ini. Jadi upaya kita sudah bagus, tetapi ternyata virusnya menjadi lebih kuat. Dan apakah kita harus berdamai? Ya memang tadi juga sempat sih. Kita sudah harus membuat skema supaya gimana caranya ya protokol dijalankan dengan baik, seperti di PLN ini lah ya, ada screening terus gitu ya, kemudian vaksinasinya tinggi, kalaupun ada yang terkena tidak sampai berat, tidak sampai meninggal, kemudian kerumunan kira bisa jalan ya, hidup berdamai. Jadi untuk menjadi dari epidemi menjadi endemis ya, seperti HIV dan penyakit-penyakit lain itu perlu waktu juga. Ya, perlu waktu dengan tujuannya adalah untuk pada kondisi angka kematian itu minimal. Jadi boleh saja penyakitnya terus menular, tapi angka kematiannya minimal, itu yang berubah menjadi endemis istilahnya. Ini ada terus menerus. Nah, minimal itu pun sering menjadi masalah juga. Ya misalnya demam berdarah itu kita anggap sudah endemis, tapi begitu muncul pada saat wabahnya kan banyak juga yang meninggal. Itu kita sebetulnya sudah hidup berdamai dengan demam berdarah karena selalu muncul. Tapi setiap tahun demam berdarah tetap muncul juga. Ya, jadi memang perlu waktu untuk itu sampai angka kematian bisa dikendalikan dengan baik. Ya, itu ya kondisi yang sepertinya kita akan menuju ke sana. Memang agak penyakit baru atau selain penyakit emerging memang agak sulit dikendalikan secara cepat. Dan di semua negara saya kira ya, bahkan yang pengendaliannya sudah baik, tidak bisa buka langsung sekarang, masih tetap mengunci wilayahnya karena takut terjadi peningkatan kasus yang tiba-tiba. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Ya. Oke, baik, terima kasih dok. Sore hari ini peserta sangat antusias terkait materi ini dok, tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu, mohon maaf Dr. Adi, kami harus menyudahi untuk sesi awareness K3L pada hari ini. Terima kasih Dr. Adi Wirawan untuk sharingnya. Selanjutnya mohon izin kami lanjutkan untuk kegiatan berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan mengadakan evaluasi kegiatan.
izin, apakah sudah terlihat? Mohon izin Bapak Ibu, apakah QR code dan link evaluasi sudah dapat terlihat? Sudah Risma. Oke, baik Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya untuk evaluasi kegiatan pada sore hari ini sebagai upaya improvement pada kegiatan yang akan diselenggarakan berikutnya. Bapak Ibu dapat mengakses link evaluasi dengan scan QR code yang tertera pada layar, atau dapat mengakses evaluasi pada alamat bit.ly/eval-k3_covid seperti yang tertera di layar. Kami mohon partisipasinya agar kedepannya dapat tertampung masukan-masukan sebagai improvement untuk kegiatan selanjutnya. Dan mohon izin setelah evaluasi ini, mohon partisipasi Bapak Ibu juga untuk dapat mengambil sesi dokumentasi kita semua. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat mengaktifkan videonya masing-masing agar dapat kita capture peserta kegiatan pada sore hari ini. Videonya masing-masing. Oke. Saya akan stop share untuk link evaluasi ini. Nanti akan kami share kembali melalui media komunikasi yang tersedia untuk link evaluasinya. Baik, mohon izin Bapak Ibu dapat mengaktifkan videonya. Kita akan mengambil sesi dokumentasi. Oke, sesi dokumentasi akan kita mulai Bapak Ibu. Mohon dapat memberikan jempol terbaiknya. Silakan berikan jempol terbaik Bapak Ibu untuk ditampilkan dan di-capture. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Sekali lagi. Siap, silakan jempol terbaiknya diangkat. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali antusias dan partisipasi Bapak Ibu pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga pada kegiatan berikutnya dapat lebih baik lagi, berjalan lebih baik lagi. Dan sampailah kita pada akhir kegiatan awareness K3L ini dengan tema menyikapi COVID-19 varian baru. Semoga semua informasi yang telah kita dapatkan pada hari ini menjadi pedoman terhadap budaya K3, terutama terkait kesehatan di masa pandemi ini. Tentunya menuju terciptanya budaya kerja unggul dan budaya operasi unggul. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Adi Wirawan atas sharingnya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Pegawai PLN Bali serta Mitra Kerja PLN atas partisipasi dan atensi dalam kegiatan ini. Mohon izin, saya akhiri kegiatan ini dengan Prama Santi. Om Santi Om. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, selamat beristirahat dan selamat sehat. Sore Pak. Izin Pak JM, yang live. Ya, terima kasih Pak JM, Bapak Ibu. Terima kasih. Semua Pak Nyaman, semua Pak Manjendro, luar biasa. Panutan.
Ya, dari saya terima kasih banyak Baginda semuanya, terutama Baginda yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih acaranya. Semua. Izin live teman-teman. Terima kasih izin live nih Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Adi. Semoga sehat selalu. Sama-sama, semoga sehat selalu nih. Semua Pak Dokter. Semua Pak. Mohon izin kami end untuk Zoom-nya Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Oke, terima kasih.